Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan proposal riset penelitian kami yang berjudul Pertunjukan Festival Seni Budaya sebagai Antisipasi Lunturnya Budaya Indonesia di Era Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sebagai moderator dan anggota kelompok lainnya yaitu David Ferdinand Yapanani, Dilar Horul. Penelitian kami dilatar belakangi oleh globalisasi yang membuat masyarakat dan lingkungan sekitarnya berubah seiring dengan perkembangan dunia yang pesat, dan terjadilah dinamika masyarakat dan terjadi pergeseran budaya dalam hubungan manusia dalam bermasyarakat. Tanpa kita sadari, era globalisasi yang keluar masuk Indonesia membuat dampak terhadap kontak budaya lokal. Penyebaran kebudayaan ini budaya lewati rintangan global yang cukup serius, termasuk di kota besar yang sudah sangat terkena dampak besar dari globalisasi. Kita sudah jarang menemukan gamelan, wayang kulit, dan kesenian tradisional lainnya di kota metropolitan. Rupa seni musik dan kesenian yang dihasilkan lambat laun akan pudar. Masalah-masalah kebudayaan lokal yang muncul adalah teknologi. Kebudayaan di Indonesia sangat perlu dilestarikan karena dapat berdampak pada ketahanan budaya dan untuk mencapai tujuan nasional terhambat. Maka dari bangsa kita, maka perlukan kreativitas untuk menghadapi situasi saat ini. Generasi muda dituntut untuk bisa melestarikan dan mengembangkan budaya yang kita miliki saat ini. Maka sangat penting untuk menyadari bahwa budaya-budaya daerah yang kita miliki saat ini sangat berpotensial untuk dikembangkan. Solusi yang ditawarkan adalah melalui pertunjukan seni atau festival seni budaya, khususnya di kota-kota besar yang sudah sangat pudar kearifan lokalnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dilar. Kemudian yaitu pertunjukan dan festival seni budaya akan sangat membantu dalam upaya mempertahankan kelestarian budaya Nusantara di tengah pesatnya era globalisasi seperti ini. Membuat festival nanti dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada para kaum milenial dan menarik perhatian mereka untuk tetap menjaga kelestarian budaya tradisional yang sudah lama ada dan diwariskan oleh nenek moyang kita. Festival tersebut nantinya akan dikemas dengan sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman. Namun, eksistensi budaya Indonesia tetap ditonjolkan. Kesenian yang ditampilkan pun beragam dari Sabang hingga Merauke seperti tari tortor, pertunjukan wayang kulit, tansidor, dan sebagainya. Festival kebudayaan ini akan diadakan di tengah kota-kota besar yang kebudayaan lokalnya sudah sangat tergerus oleh era globalisasi. Dengan pertunjukan festival seperti ini diharapkan bisa menarik minat dan simpati dari generasi muda agar mereka sadar akan pentingnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan festival yang baik tentu harus disupport dengan pengelolaan yang baik oleh beberapa pihak seperti penyelenggara, pelaku kegiatan profesional, seniman, dan pihak pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan festival. Kemudian yaitu berdasarkan penelitian terkait festival budaya yang kami temui sebelumnya, keterlibatan pelaku seperti seniman, pelaku profesional atau panitia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan festival. Kriteria pertama adalah sertifikasi. Hal ini guna menjaga dan menjamin kualitas dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga yang dimaksud adalah tenaga bersertifikasi di bidang pelaku kegiatan profesional. Tenaga profesional ini nantinya akan disediakan panitia dalam acara ini. Kriteria yang kedua adalah tentu mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang pelaksanaan festival seni dan budaya. Tidak semua tenaga profesional menguasai benar secara detail tentang berkontenan kesenian budaya. Maka, jalan keluar atau alternatifnya adalah memanggil pihak seniman selaku tokoh yang terjun langsung di dunia seni dan pihak budayawan yang sangat memahami terkait kebudayaan.
Melakukan pemberdayaan dan pelatihan sumber daya manusia menjadi langkah yang bagus untuk menanggapi isu-isu terkait buruknya pengelolaan suatu festival. Pasti akan ada beberapa panitia yang kurang menjaga kualitas suatu festival dan tidak bertanggung jawab akan tugas yang mereka punya. Jadi, pelaksanaan festival ini harus ditangani oleh orang yang handal dan profesional agar festival ini dapat berjalan dengan baik dan secara maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, David. Terdapat kesenjangan antara kondisi sebenarnya dan kondisi saat ini. Itu adalah beberapa perilaku masyarakat yang dapat menghambat atau merusak citra dalam pelaksanaan festival ini. Misalnya adalah pedagang kaki lima yang tidak tertib menyebabkan lokasi kotor dan semrawut yang bisa berdampak lalu lintas macet sehingga sulitnya akses menuju ke lokasi festival. Akibatnya adalah para wisatawan atau pengunjung menjadi tidak tertarik dan enggan untuk mengunjungi festival nantinya. Kondisi tersebut akan merugikan karena menyebabkan kesan yang kurang nyaman dan akan berujung pada citra negatif yang dirasakan oleh pengunjung. Padahal festival ini ditujukan untuk memperkenalkan budaya kita, di mana harus memberikan citra yang positif dan berkesan. Kami meneliti perkembangan kegiatan festival ini mengikuti konsep perkembangan kegiatan kepariwisataan yang dikemukakan oleh Donald Gates tahun 1991 halaman 181. Di teorinya terdapat beberapa konsep yang dikemukakan oleh beliau. Salah satunya membuat tema yang lebih kreatif dan membuat citra yang baik. Menurut kami, poin tersebut sangat tepat sebagai cara perspektif melihat permasalahan kegiatan penyelenggara sebuah festival. Karena dengan menyelenggarakan festival melalui tema yang kreatif dan citra yang baik, maka masih sangat terbuka ruang untuk mengeksplor penelitian lebih lanjut. Rumusan masalah yang kami kaji adalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah perkembangan dalam kegiatan festival seni budaya, karena kami berpaku pada konsep yang diteorikan oleh Donald Gates, yaitu membuat tema lebih kreatif dan membangun citra. Menurut kami, dua poin ini sangat tepat untuk melihat persoalan dalam kegiatan pelaksanaan festival seni budaya. Karena dengan menyelenggarakan festival melalui tema yang kreatif dan citra yang baik, maka masih sangat terbuka ruang untuk mengeksplor penelitian lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Gilang. Kemudian manfaat penelitian. Manfaatnya adalah upaya pencegahan untuk mengatasinya lunturnya kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, di mana kita harus memperkenalkan kebudayaan kita secara kreatif agar tidak punah dan negara ini tetap mempertahankan eksistensi kebudayaannya. Keutamaan penelitian ini adalah kebudayaan nasional saat ini merupakan suatu aset negara Indonesia dan harus mendapat perhatian yang lebih lanjut, terutama di era globalisasi saat ini. Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang bisa dikembangkan lebih kreatif dan dapat dikelola sebaik mungkin. Temuan yang ditargetkan di dalam penelitian kami adalah yang menjadi target di sini adalah anak-anak generasi muda, di mana anak generasi muda zaman sekarang sudah mengenal teknologi modernisasi yang bisa membuat anak generasi muda zaman sekarang mempunyai wawasan budaya Indonesia yang kurang luas. Kemudian bab 2, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bisa berpartisipasi dalam mempelajari dan menambah wawasan tentang keberagaman budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh mancanegara dan generasi muda yang belum tahu tentang keberadaan budaya Indonesia, dan terciptanya pelestarian budaya agar tidak terpengaruh budaya asing dan tidak punah tergerus dengan perkembangan zaman. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dan literatur review, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan metode penelitian literatur review adalah
dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Kemudian merujuk pada sumber data merupakan penjelasan mengenai sumber-sumber untuk memperoleh artikel relevan yang akan direview, seperti Google Scholar, PubMed, Scopus, Elsevier, dan lain-lain. Baik, kemudian saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.